الله تغشى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibih wa tanazzalu rahmat wal barakah. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qodat. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa qutbatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari azim. Amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim illa a'zamu darajatan billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal mal malu jalibi wasyaru ujarikum al-muqimuna baina dhahrikum
alladzina yumarunakum wa tumarunahum wa tukhalifunahum wa yukhalifunakum. Sadaqallahul azim wa rasul. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ini malam kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sekalian terus dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini pertama yang jelas kita punya niat. Tentu niatnya ini walaupun kelihatannya nuntut ilmu, tapi saya lihat yang bermacam-macam ini 10 kepala ya 10 niat. Mudah-mudahan yang beruntung tadi adalah niat yang betul-betul nawaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah, dapat ampunan Allah. Insya Allah pada orang tua kita pun dapat ampunan Allah. Nah, akhir zaman sudah dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana akal pikiran mereka dan rasional mereka kuat daripada hawa nafsunya, daripada akal sehat. Ini sudah merupakan satu musibah yang tidak disadari oleh manusia. Apalagi kita betul-betul niat bahwa untuk mencari ridhonya Allah itu bicara masalah spiritual. Spiritual itu tidak bisa dimasukkan dalam logika atau emosional atau nafsu, tidak bisa masuk. Nah, ini yang saya takutkan, makin lama makin bukan kuat iman. Nah, saya takutkan makin kuat rakusnya, sifat binatang buasnya. Jadi bukan sifat ketuhanan. Kalau sifat ketuhanan itu yang kuat, di situ akan mengalahkan dari sifat-sifat binatang. Ya mudah-mudahan, karena yang diterima ini adalah sifat ketuhanan, bukan sifat kebinatangan. Kalau sifat Allah, sifat ketuhanan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dan yang beruntung siapa? Yang jelas kan orang tua kita. Ini orang tua kita rugi, kita sendiri rugi. Bahkan sekitarmu, sekelilingmu rugi semua. Nah, ini kan membahayakan. Kalau satu kelompok saja, kelompok kecil di keluarga sudah rugi, bagaimana kelompok yang besar? Nah, itu tanda-tanda kiamat. Bagaimana sumbernya itu? Ya kita lihat nanti. Kita terangkan. Jelas mudah-mudahan kita semuanya punya niat ini yang benar, agar kita semua jalan itu memang jalan yang dapat petunjuk Allah. Kalau ada jalan petunjuk Allah itu yang nggak ada susah, nggak ada. Sampai mati pun, sampai kiamat pun nggak susah mengalami petunjuk. Sampai akhir ayat jelas mati berdasarkan kebiasaan usul hobi itu yang kita minta. Mudah-mudahan selawat dan salam pujian pada baginda Nabi Safi Nabi Mustafa besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya
dan kita semua dapat naungan pelanggan. Maka di malam ini kita bicarakan tentang bahayanya penghasilan dan hati-hati dari cara yang Abu Lais As-Sumarakondi meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Insyittum la ahlikunna anna tajira fajirun." Jika kamu suka, saya akan sumpah bahwa pedagang itu tidak jujur. Qatada berkata, Nabi SAW bersabda, saya kagum terhadap pedagang. Bagaimana dia akan selamat? Dia sumpah pada siang hari dan pada malam harinya dia menghitung-hitung. Maka ketahuilah semua tegaknya agama ini, tegaknya dunia ini dapat tegak kecuali dengan 4 golongan. Satu, ulama. Kedua, pemerintah. Ketiga, pejuang-pejuang dan pedagang-pedagang. Ini tegaknya dunia, tegaknya agama. Karena ulama jelas sebagai pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pemerintah, maka mereka yang memelihara rakyat. Sedangkan ulama menunjukkan makhluk manusia menuju jalan ke akhirat. Sedangkan para pejuang itu adalah tentara-tentaranya Allah. Untuk membasmi juga orang kafir, untuk membela agama Allah. Adapun pedagang, mereka orang-orang yang diamanati oleh Allah untuk melayani hajat makhluk. Maka wajib seorang pedagang itu memiliki 3 sifat. Kalau tidak, rugi dunia akhirat. Yang satu, lidahnya harus jujur, suci dari dusta. Dua, hati yang bersih daripada menipu, khianat dan hasud atau iri hati.
Tiga, jiwa yang menjaga sembahyang Jumat dan jamaah dan menuntut ilmu dan mengutamakan ridho dari Allah. Maka Sina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, at-tajiru idalam yakun fakiha kita fadilah. Pedagang yang tidak mengerti agama maka pasti terjerumus dalam riba. Karena tidak mengerti tuntunan agama mengenai halal dan haram dalam cara mencari uang dan keuntungan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Man lam yatafaqqah fid din wala yattaji rona fi aswaqina." Siapa yang tidak mengerti tuntunan agama, jangan berdagang di pasar-pasar kami. Jadi singkatkan itu dimengerti halal. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, kamu jangan tertipu melihat pakaian orang-orang pasar, sebab di bawah mereka, di dalam pakaian mereka ada serigala yang menerkam. Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, berhati-hatilah kamu dari tetangga yang kaya raya. Dan buruk pasaran, koriah di pasaran, gampang didol ya, di kori pasaran, kori tanggapan. Dan ulama-ulama yang berbau sifatnya berbau tidak akhirat, yaitu ulama khusyuk, ulama jahat. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, usaha yang mencari yang halal itu lebih berat daripada memindah bukit ke atas bukit. Masya Allah. Memindah bukit di atas ke atas bukit. Yunus bin Ubayd berkata, pada masa ini saya tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih sedikit daripada 1 dirham yang halal untuk dibelanjakan, dan saudara muslim yang dapat dipercaya, dan orang yang mengikuti benar-benar sunnah Rasul, dan tetap terus akan berkurang. Dan andaikan kamu menemukan 1 dirham yang halal, niscaya dapat digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi orang sakit ini cukup disembuhkan dengan 40 hari 40 malam makan halal waras. Obatnya cuma yang halal.
Muaz bin Jabal radhiyallahu berkata, "Ma min abdin illa wa yuradu Allah yaumal qiyamah, fala tazulu qadamahu hatta yus'ala an arba'in khisal. An jasadi fima ablahu wa umri fima ablahu wa ilmi kaifa amila bihi wa an mali min aina itasabahu wa aina anfaqahu." Tiada seorang hamba melainkan ia akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat, maka tidak akan bergerak kakinya sehingga ditanya tentang 4 macam. Satu, badannya dalam apa ia rusakkan atau binasakan, dan umurnya dalam apa ia habiskan, dan ilmunya bagaimana ia melakukan, dan hartanya dari mana ia dapat, dan kemana ia belanjakan. Kemudian seorang hati berkata, orang munafik jika mendapat dunia kekayaan, maka ia dapatkan dengan sangat rakus. Itu orang munafik. Dan ditahan, tidak dikeluarkan sedekahnya. 300 politik itu. Kenapa? Karena ragu. Dan jika sedekah itu pasti dengan riya. Dan orang-orang mukmin yang waspada, jika mendapat dunia, ia dapat dengan rasa takut dan dipegang dengan syukur dan dibelanjakan dengan ikhlas karena Allah. Maka Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, taat itu tersimpan dalam lemarinya Allah, dan kunci pembukanya adalah doa, dan gigi kuncinya adalah makanan yang halal. Maka doa tidak dapat diterima kecuali dengan makanan yang halal. Ibnu Subroma berkata, sungguh ajaib seorang dapat meninggalkan makanan yang halal karena khawatir penyakit. Bagaimana ia tidak meninggalkan makanan yang haram karena takut api neraka? Ibnu Jubair dari Jarir radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yasta'mila rizqahu wala tasabbi'u rizqahu fattaqullaha wa jamilu fi qoladi faqulu ma halalakum wa daru ma haramallah. Manusia sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sehingga habis rezeki. Maka
maka jangan mengira amat lambat rezeki itu. Bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah dengan mencari rezeki, maka ambillah yang halal bagi kamu dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi rezeki itu tidak akan pernah putus selama kamu masih hidup, kecuali mati rezekimu habis. Seorang hakim berkata, an-nasu bil kasbi al-arba'i maratib. Minhum may yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fa huwa musyrikun. Wa minhum man yara rizqa minallahi ta'ala la yadri ayutihi am la munafiqun syakun. Wa minhum man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yu'addi haqqa wa yasillahi ta'ala fa huwa fasiqun. Wa minhum man yara rizqa minallah ta'ala wa yalkasu sababan wa akhrajaha wa la yusillahi ta'ala li ajli kasbi wa huwa mu'minun mukhlisun. Manusia di dalam menanggapi usaha kasab itu ada 4. 1, orang yang mengerti bahwa rezeki itu dari Allah dan dari hasil usaha, maka dia termasuk golongan musyrik. Paham ini? Ulangi, orang yang mengerti bahwa rezeki itu dari Allah dan dari hasil usaha, maka ini musyrik. Yang ngerti bahwa rezeki itu dari Allah, lalu mengatakan ini usaha saya. Terus ini orang alimah yang ngomong, bukan saya. Kedua, orang yang mengerti bahwa rezeki itu Allah, dari Allah, tetapi ia ragu apakah diberi atau tidak, maka keraguan itu dia disebut golongan munafik. 2 salah. Waktu tidak dapat rezeki itu masih golongan. Ketiga, orang yang percaya bahwa rezeki itu dari Allah tetapi tidak mengeluarkan kewajiban bahkan digunakan untuk maksiat, maka dia golongan orang yang fasik. Kedua, orang yang percaya bahwa rezeki itu dari Allah dan usaha itu hanya sebagai sebab yang tidak mempengaruhi dapat atau tidak, lalu ia mengeluarkan kewajibannya dan tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka dia adalah mukmin yang tulus ikhlas. Allahumma salli wa sallim